Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rili Fitriasari dari kelompok 8 mata kuliah Seni Rupa untuk Anak Usia Dini. Yang saya hormati Bunda Elia Siska Anggreni, SSNMA, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Saya akan mempresentasikan makalah dan PowerPoint yang telah kami kirim sebelumnya ke Google Classroom dengan topik pembahasan seni rupa untuk anak usia dini. Dan tema yang akan saya bahas adalah kolase. Langsung saja. Seni sudah ada sejak zaman dahulu kala, tepatnya saat manusia purba atau manusia kuno hidup di dunia. Ini dibuktikan oleh adanya artefak-artefak atau lukisan yang ada di dinding-dinding goa tempat mereka tinggal. Nah, pada zaman ini mereka membuat lukisan itu sesuai dengan keyakinan atau yang bersifat spiritual. Baik, seni dalam bahasa Inggris itu disebut art, dalam bahasa Latin disebut ars, dan dalam bahasa Yunani disebut techne. Techne berarti kemahiran atau keterampilan membuat sesuatu benda. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, mulai banyak ilmuwan-ilmuwan tentang seni, dan mereka memisah-misahkan seni, membuat batasan-batasan terhadap seni menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah seni rupa. Seni rupa terbagi menjadi dua. Yang pertama seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni ini adalah seni rupa yang dibuat oleh seniman yang fungsinya memang hanya untuk dinikmati keindahannya saja, dinikmati fungsi estetiknya saja tanpa bisa digunakan. Contohnya mungkin seperti lukisan, patung, hanya untuk hiasan dan pajangan. Kemudian seni rupa terapan. Nah, seni rupa terapan ini memang sengaja dibuat untuk memenuhi kehidupan manusia, untuk membantu kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pendidikan anak usia dini, seni sangat penting. Sesuai dengan kurikulum tahun 2004 yang mengatakan seni penting untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan pada anak usia dini. 6 aspek itu apa saja? Yang pertama adalah nilai agama dan moral, kemudian kognitif, kemudian sosial emosional, fisik motorik, bahasa, dan yang terakhir seni itu sendiri. Nah, dalam fungsinya secara umum, seni dalam lembaga pendidikan anak usia dini itu ada 4. Yang pertama fungsi ekspresi, fungsi komunikasi, pengembangan bakat, dan kreativitas. Nah, fungsi ekspresi ini dimana dengan seni anak mampu berekspresi. Anak akan bernyanyi, menari, kemudian melakukan gerakan-gerakan atau menggambar apapun yang mereka mau. Mereka akan mengekspresikan dengan seni. Kemudian fungsi komunikasi. Anak bisa berkomunikasi melalui seni. Misalnya, dia akan melakukan gerakan, bernyanyi sambil melakukan gerakan. Atau bisa juga dengan menggambar sesuatu yang memiliki arti. Begitu. Kemudian fungsi pengembangan bakat. Nah, dengan seni, bakat anak dapat kita kembangkan. Misalnya, dengan melatihnya bernyanyi atau bakat dia mungkin di seni peran, maka akan bisa kita arahkan ke sana. Dan kemudian ada fungsi kreativitas. Dengan seni kita bisa mengasah kreativitas seorang anak gitu. Nah, dalam PAUD seni itu ada beberapa tema seni dalam PAUD. Yang pertama itu menggambar, melukis, dan mewarnai. Kemudian yang kedua, membentuk menggunakan plastisin. Yang ketiga, mencetak menggunakan bahan-bahan alami. Kemudian yang keempat, menggunting. Kelima, menempel. Keenam, kolase. Ketujuh, mozaik. Kedelapan, ada montase. Yang kesembilan, ada merangkai. Dan yang terakhir 10, ada meronce. Jadi total ada 10 tema dalam lembaga pendidikan anak usia dini seninya. Dan yang saya bahas adalah kolase. Nah, kolase ini merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan komposisi artistik
terbuat dari berbagai bahan seperti kertas, kaca, logam, kayu, dan lain-lain, kemudian ditempel dalam permukaan. Karena ini untuk anak usia dini, jadi menurut saya bahan yang paling aman adalah kertas. Karena untuk logam, kayu, dan kaca itu mungkin agak berbahaya untuk anak usia dini. Beberapa ahli mengungkapkan gagasannya tentang kolase ini, dan salah satunya ada Susanto. Dia mengatakan bahwa kolase ini berasal dari bahasa Inggris atau yang disebut collage, berasal dari kata color yang artinya merekat. Nah, kemudian kolase dipahami sebagai suatu teknik menempel berbagai macam materi selain cat seperti kertas, kaca, logam, dan lainnya seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi untuk anak usia dini lebih aman kertas. Nah, manfaat kolase sendiri untuk anak usia dini sangatlah banyak karena anak-anak selalu menyukai kegiatan yang dinamis dan banyak merangsang motorik mereka. Termasuk dengan seni kolase ini yang berhubungan dengan kegiatan menggunting, menempel, memotong kertas, kain perca, atau material yang nanti akan ditempelkan pada media yang telah dipilih. Ada beberapa manfaat kolase bagi anak menurut Luch Hatik. Yang pertama, meningkatkan kreativitas anak, kemudian melatih memecahkan masalah pada anak, kemudian meningkatkan kepercayaan diri mereka, melatih ketekunan mereka, karena seperti kita tahu kolase ini kan kecil-kecil, jadi akan dipotong menjadi beberapa bagian kecil dan akan ditempelkan. Jadi itu nanti akan melatih kesabaran mereka, ketekunan, kemudian mereka akan terlatih untuk memecahkan masalah. Kemudian akan mengasah kecerdasan spesial mereka. Kemudian mereka akan mengenal warna dari kolase karena nanti akan ada kertas-kertas dengan berbagai warna, dan yang terakhir akan melatih konsentrasi mereka. Karena yang seperti saya bilang tadi, kolase ini kecil-kecil dan nanti itu sangat membutuhkan konsentrasi tinggi. Dengan terbiasa membuat kolase, secara otomatis konsentrasi anak juga akan terlatih. Kemudian anak juga diajarkan untuk mengenal bentuk dan melatih motorik halus. Karena kita tahu dengan kolase anak akan melakukan sentuhan-sentuhan dan gerakan-gerakan kecil pada tangannya. Selain itu, manfaat yang tadi saya sebutkan itu, kolase juga membantu meningkatkan kemampuan berbahasa anak dan melatih kepekaan estetis pada pembangunan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Kenapa? Karena kolase selain dari bahan kertas, kita juga bisa memanfaatkan bahan-bahan yang sudah menjadi sampah atau kita akan melakukan daur ulang dengan itu. Misalnya mungkin kulit kerang-kerang yang sudah tidak dipakai lagi. Kemudian bisa dengan bungkus-bungkus plastik, mungkin bungkus deterjen, itu bisa kita gunakan dalam media pembuatan kolase ini. Jadi kita akan mengajarkan anak untuk mencintai lingkungan, bahwa bahan-bahan yang sudah tidak dipakai tetap bisa kita gunakan dan kita buat suatu karya yang indah. Kemudian saya akan memberitahu bahan dan alat, kemudian cara pembuatan kolase ini. Nah, beberapa bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan, yang dibutuhkan untuk pembuatan kolase itu, pertama lem kertas, kemudian kita harus punya gunting, kemudian harus punya, kita bisa pakai kertas atau bisa pakai biji-bijian. Jadi kalau mau pakai biji-bijian, sediakan biji-bijiannya atau beras, kemudian pewarna makanan, wadah, dan kuas. Dan kita harus siapkan sketsa gambarnya atau gambar dasar yang nantinya akan kita tempel atau kita buat kolase di sana. Nah, jadi pertama-tama kita harus mengolesi lem pada gambar dasarnya secara merata. Kemudian kita akan kalau kertas, pastikan kertas sudah digunting dadu kecil-kecil atau terserah. Kemudian kalau menggunakan biji-bijian atau bahan alami seperti beras, itu bisa itu kita tempel-tempel di gambar dasar yang sudah kita beri lem tadi. Kemudian bisa kita timpa dengan pewarna seperti itu, pewarna dan dengan kuas. Nanti saya juga akan menyertakan video kolase yang telah sebelumnya saya buat dengan kelompok saya setelah video ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.